Oke, kita dari MUTV pindah ke timnya Rizal dong. Iya, tapi tadi ada yang nyawer 50.000 dari Kevin. Tapi gue gak berani dibacain karena pertanyaannya bahaya. Ini bukan Kang Jalu kan? Kan kayaknya kalau kenal sama orang namanya Kevin gitu. Tadi ada juga dari Nicky Fadlin udah nih 50.000 ya. Udah Tadi ya dibahas ya. udah. Kita ke timnya Rizal yang katanya comeback FC, taunya kena comeback sama Brighton. Dan ada blunder juga dari kiper, tapi itu kalau Onana masih dibahas panjang lebar tuh. Untung namanya Alisson ini. Untung namanya Alisson ya, dan dia udah pernah juara juga. Jadi gimana lo ngeliat Liverpool? Bahkan seorang McAllister juga melakukan blunder yang cukup fatal, ditambah juga mereka justru bisa di comeback sama Brighton. Apa yang salah dari Liverpool kemarin? Semuanya salah kalau gue bilang dari pertandingan kemarin. Bahkan 1 poin dari kandang Brighton gue bersyukur gitu jadinya. Gue ngerasa karena permainannya begitu buruk kemarin, jadi 1 poin dari kandang Brighton itu tuh udah cukup bagi gue beruntung bisa terhindar dari kekalahan. Kenapa gue bilang begitu? Karena Brightonnya pun juga bukan main yang bagus-bagus banget. Brighton bukan kayak tim musim lalu, bahkan dia menjalani pertandingan di lawan Liverpool ini juga dihantui sama cedera beberapa pilar intinya ya. Bahkan Solly March yang efektifnya sebagai winger kanan pun juga harus dicoba di back kiri. Yang menurut gue itu mempengaruhi dari ritme serangan mereka lah. Dan Mitoma juga mostly di game ini quiet mainnya, nggak kelihatan kayak Mitoma kayak biasanya. Baru kelihatan di 20 menit 15 menit terakhir. Tapi kalau untuk Liverpoolnya sendiri kenapa bisa main seburuk ini? Gue rasa ada faktor ketika lo mainin si Elliot ini ya. Gue suka Elliot di musim ini, dia improve dibandingkan musim lalu dari segi fitness, dari segi teknik, dari segi etos kerja ini meningkat banget si Harvey Elliott. Bahkan di musim ini juga bisa beberapa kali ketika diturunkan sebagai sub itu mainnya bagus banget. Tapi untuk match kemarin ketika dia main dari awal, ini dia juga harus Klopp juga harus mengorbankan Szoboszlai akhirnya main sebagai di left sided. Yang biasanya di musim ini dia bagusnya sebagai right sided di nomor 8 di area kanan gitu. Tapi kemarin ketika ada Elliot itu praktis ritme serangan Liverpool agak menurun dan juga si Szoboszlai yang nggak kayak biasanya juga hasilnya. Dan faktor yang gue perhatikan juga ketika ini jadi masalah ya ketika McAllister, gue udah bilang beberapa pekan lalu ketika lu punya midfielder tapi lu nggak tahu posisi terbaiknya dia sebagai apa. Apakah dia sebagai number 6 sebagai defensive midfield, apakah dia sebagai box to box di midfielder atau dia sebagai number 10, itu kan nggak tahu nih, abu-abu semua untuk seorang McAllister. Dan alhasil kemarin itu bisa dihukum banget sama Brighton. Brighton tahu ketika McAllister megang bola itu berapa kali mereka ngepresnya secara kolektif dan hasilnya berbuah gol pertama. Jadi gue rasa ini harus diadres sama Liverpool dari soal gimana mereka bisa harus segera menemukan tipe pemain number 6 pengganti Fabinho yang sepadan. Jadi gue rasa itu akan menjadi faktor yang menentukan perjalanan Liverpool musim ini. Apakah squad itu untuk bisa menjadi title contender atau hanya pelengkap di top 4 aja kalau menurut gue. Ya ini kemarin menjadi pertanyaan gue kan, apakah iya dia cukup dengan menggunakan McAllister dengan Szoboszlai menjadi gelandang sentral, ditambah mungkin kadang-kadang kalau ada TAA dia akan masuk invert. Tapi untuk karakter defensif kan masih kurang. Menurut lo siapa yang akan ada di sana? Apakah ntar menunggu Bajcetic untuk sembuh atau mungkin Gravenberch bisa ada di posisi nomor 6 itu? Tapi kan dia posisi juga lebih advance kan? Atau Wataru Endo akan terus dicoba dipaksakan untuk menjadi posisi itu, atau mungkin Curtis Jones mungkin yang kemarin sempat coba di situ? Sebenarnya kalau kita lihat Liverpool 1-2 tahun terakhir ini kan kayak nggak punya pakem yang fix ya, nggak kayak dulu waktu mereka kejar-kejaran sama City 2019 sama waktu mereka juara 2020. Tapi tahun lalu masih ada Fabinho kan minimal. Iya, ya itu juga salah satu faktor. Makanya beda, apalagi masih zamannya ada Mane walaupun mereka udah itu kan beda. Mereka sekarang tuh kayak tahun ke-7-nya Klopp, kemudian pemainnya juga sebenarnya kalau dari budget kan lumayan gede juga yang mereka bawa kan, McAllister, terus si Szoboszlai, macam-macam lah segala macam. Cuma itu tadi Ji, gue nggak ngelihat ada tim kalau juara nggak mungkin dia nggak punya pakem yang kuat. 10 pemain kita harus udah tahu tuh siapa yang kira-kira. Ini tiap minggu kalau kita lihat hampir selalu berbeda segala macam. Terutama tadi yang Rizal bilang, lini tengahnya jangankan komposisi pemain ya, posisinya kadang berubah-ubah. Nah kemudian juga kalau kita lihat mereka udah sempat berapa kali unggul lawan Brighton yang sebenarnya mainnya nggak spesial kan, biasa aja gitu. Kemarin. Nah ini yang nggak akan terjadi ketika zaman era 2019, 2020 bahkan 2021. Jadi kalau gue bilang ya ini bukan soal teknis doang, tapi soal mental. Mereka kehilangan gregetnya ketika mereka dulu masih ya di era-era juara itulah. Dan faktor lain kenapa Liverpool tadi malam kayak kelihatannya gue nggak ngeliat Liverpool bisa memenangkan pertandingan itu tadi malam, karena faktor di lini tengah udah kalah
outnumbered lah dari seorang timnya Brighton itu, dan juga golnya pun gol transisi semua, bahkan 1 penalti. Begitu juga dengan gol Brighton ya juga gampang sebenarnya. banget daerah pertahanan dimasukin sama pemain Iya, lawan ya. terlalu mudah. Tapi gue lihat juga ini faktor di mana banyak pemain nggak tersedia juga. Gakpo cedera, kita belum tahu kapan dia akan kembali. Habis itu Jota akumulasi kartu, dan si Curtis Jones. Dan ini yang gue soroti beberapa kali. Curtis Jones ini sebenarnya penting perannya untuk Liverpool. Kayak walaupun dia kontribusinya biasa-biasa aja, tapi yang dibutuhkan sama sistem Liverpool untuk jadi pendamping si McAllister sebagai number 6, double pivot begitu. Itu yang paling cocok Curtis Jones menurut gue. Itu terbukti juga di musim lalu. Ini kan taktik yang dicoba Klopp dari musim lalu ya. Di musim lalu di 7 pertandingan terakhir dia coba switch Trent Alexander-Arnold lebih inverted. Di situ ada Curtis Jones juga mulai dimainin, dan di musim lalu hasilnya Liverpool unbeaten gitu. Unbeaten ketika dimainkan Curtis Jones bersama Curtis Jones. Bahkan di 20 game terakhir cuma kalah sekali Liverpool itu. Dan itu terbukti kalahnya pun juga ketika Curtis Jones kartu merah. Jadi ini pemain gua rasa nggak kayak fans Liverpool lain mandang dia ya, pemain yang nggak terlalu berguna, pemain yang suka buang-buang kesempatan. Tapi gua ngeliat perannya emang penting untuk bisa mendelay permainan. Kayak contohnya Wijnaldum dulu lah, nggak bisa kelihatan ngegolin banyak, defensive juga bukan yang spesial banget. Tapi maksud gua kan kalau Curtis Jones itu mungkin penting, tapi pelengkap dalam tim. Mungkin ya kita ngeliat dulu di MU ada pemain-pemain yang memang penting ketika kayak misalkan Darren Fletcher, walaupun bukan inti tapi dia bisa menjadi tambal sulam di mana-mana. John O'Shea gitu bisa tambal sulam di mana, tapi dia bukan menjadi posisi pakem yang ada starting line up kan. Nah menurut gue Liverpool butuh satu orang yang ada di situ untuk menjadi week by week menjadi pemain pakem yang belum ada sekarang kan. Ya itu menurut gue salah satu faktor juga, apalagi kalau dari segi profile. Kan tadinya yang disiapkan untuk skema seperti itu Curtis Jones dan juga RV Elliott untuk bisa squad player lah istilahnya. Tapi kalau untuk profile, mereka ini kan pemain muda sebenarnya. Walaupun udah kedengeran dari dulu, namanya selalu ada di squad Liverpool, tapi ini masih pemain yang relatif masih muda banget. Dan apabila lu ditinggal sama pemain-pemain senior macam Henderson yang udah bertahun-tahun ada di sana, James Milner salah satu sosok leader juga yang ada di sana pergi, menurut gua akan jadi masalah apabila lu membebani pemain-pemain muda tersebut dengan role seperti ini. Mereka akan kesulitan, dan lu nggak bisa expect mereka bisa tampil ratingnya solid setiap pekannya. Akan ada momen ketika dia kehilangan, agak shaky, konsistensinya bermasalah, karena ini yang terjadi ketika pemain-pemain muda dikasih kesempatan lebih gitu. Dan ini yang terjadi di Liverpool sekarang. Tapi gue tetap ngerasa kembalinya Curtis Jones ini yang gue paling nantikan, karena dia paling cocok untuk sistem di 3-2-2-3 sistemnya Liverpool sekarang. Oke, sebelum kita lanjut ada saweran lagi dari Papudu, 100.000 rupiah. Kalau bisa bebas memilih, Madrid lebih butuh seorang Haaland atau seorang Mbappe? Coba gimana menurut lo? Haaland atau Mbappe? Gue Haaland. Madrid kan ya? Haaland. Target man, terus juga secara attitude juga lihat ya lebih oke. As simple as it. Kalau gajinya lebih murah. Relatif lebih murah. Kalau untuk Madrid ya gue cenderung sepakat Haaland, karena kalau untuk tipe yang bisa dribble banyak juga 1v1 masih ada Rodrigo dan Vinicius di sana. Juga bisa mengisi posisi tersebut. Jadi gue rasa Arsenal juga butuh Haaland juga kalau bisa. Paling butuh bahkan. Semua juga butuh kalau bisa. Semua tim butuh Haaland gitu. Iya, kalau untuk Madrid definitely. Gue hanya bisa ngebayangin kalau ada Haaland di sana, dan nggak banyak loh pemain yang bisa nolak tawaran Madrid. Mungkin kalau suatu saat bisa ngedeketin Haaland, ini tim bisa ada potensi. Gue rasa itu sama matter of time kayaknya ada Haaland ke Madrid. Dia kan sekarang udah 2-2-3 lah ya. Dia Subra Rizal ya. Oh iya, bener juga lagi. 5 tahun, let's say 6 tahun kan masih 27-28 umurnya. Masa dia 10 tahun lagi 33. Pinter ya matematikanya ya. Itu kayak kalkulator. Ini kayak soal matematika ya. Berapa 30 tahun lagi umur Mbappe atau umur Haaland? Mbappe gue. Dia kayak emang udah material yang emang dibutuhkan sama Madrid, dan ngelihat kemarin bagaimana Haaland harus disuplai, gue justru melihat Madrid itu kan sekarang mainnya lebih pragmatis, lebih counter kan. Nah, inilah menurut gue ketika Haaland gak ada yang nyuplai, kerasa tuh bolanya mati, kreativitasnya mati. Tapi ketika ada Mbappe di sana, Mbappe bisa bekerja sendiri kayak Vinicius gitu kan, lari dari pinggir, nyetak gol sendiri. Nah, Haaland tuh belum ada, maksudnya nggak bisa kayak gitu, dia tetap harus ada supply. Kayak sekarang ada KDB, dulu di Dortmund ada Sancho, ada siapa di tengahnya. Dan menurut gua Mbappe tuh kayaknya udah material buat Madrid banget sih, walaupun memang dua-duanya sebenarnya bisa ya selama memang ada yang nyuplai sih. Tapi gua lebih prefer Mbappe daripada Haaland sih. Udah bebas transfer ya di PSG. Iya, tinggal nunggu depannya tonton gratis ya. Kalau nggak diancam sama Mbappe ya. Kita pindah ke Indonesia. Ini ada saweran satu lagi nih dari namanya nggak jelas ya, Irwan Gruk, 100.000 rupiah sama AIWO lah pokoknya saweran. Terima kasih. Thank you. Emang mau ngasih duit aja. Oke, kita nggak mau pindah ke Newcastle? Boleh ke Newcastle ya. Newcastle kemarin ditahan imbang sama West Ham yang nggak kaleng-kaleng juga nih. West Ham tahun ini juga lagi
cukup menjadi batu sandungan ya buat tim-tim lain gitu. Lo lihat gimana Newcastle? Bung Harpa dulu deh, Bung Harpa. Lo kemarin lihat Newcastle akhirnya susah menang lagi lawan West Ham. Apakah karena memang West Ham-nya juga nggak bisa nengok premi atau emang Newcastle pun skuadnya juga ya itu banyak yang masalah cedera juga. Dia juga dibagi kompetisi sama Liga Champions. Gimana lihatnya? Ya satu faktor West Ham kan tahun ini kan kuat ya, terutama kuat, ya. dengan masuknya James Ward-Prowse itu sangat ngaruh di tengahnya. Sama si Hudson Alvarez juga lumayan. Ya itu satu memang mereka kuat lah, dan Chelsea juga dibikin 3-0 kalau nggak salah ya, 3-1 awal-awal. Ya Brighton aja dikalahin. Iya, jadi memang mereka tuh serangan-serangan balik emang, doang. Emang kuat. Kedua ya Newcastle kita tadi udah sempat ulas, ada beberapa pemain yang cedera dan Newcastle itu belakangnya menurut gua gak ngepas-ngepas. Iya, Las Cales itu kan kualitasnya agak lumayan. Fabian Schär, segala macam. Jadi ya terus lagi ya balik lagi tuh soal mereka low start juga. Mereka startnya sangat lamban, jadi agak membebani mereka juga. Ya menurut gua justru 2-2 itu adalah rasa kemenangan buat Newcastle ya. Kalau gue bilang sih West Ham justru sebenarnya seperti rugi, karena kalau kita lihat mainnya juga West Ham sebenarnya lebih mendominasi. Teman ya itu tadi kadang-kadang ya peluang yang diciptakan Newcastle nggak lebih banyak dari West Ham, tapi bisa mengkonversi 2 gol jadi 2-2. Gua rasa sih faktor kenapa Newcastle kemarin lagi off day banget kelihatannya, padahal di form dia belakangan lagi bagus-bagusnya. Bisa menang dari Sheffield ngebantai, habis itu menang dari PSG juga ngebantai. Tapi ya itu faktor kenapa turun kemarin. Squad yang dimainin ketika ngebantai PSG, ngebantai si Sheffield, itu juga yang dipakai ketika lawan West Ham gitu. Jadi bisa dibayangkan dia main tiap 3 hari sekali main, habis itu ada EFL juga waktu itu main, dan kemarin diturunkan lagi lawan tim tipe West Ham yang mainnya sangat-sangat fisikal, mainnya bener-bener ngandelin counter dan juga ngandelin kekuatan faktor postur tubuh ya. Jadi gue rasa Newcastle kemarin bener-bener kesulitan, permainan mereka nggak banyak berkembang, walaupun mereka tetap sempat unggul 2-1 lewat brace dari Ishak, tapi tetap aja dari segi performance secara overall ini bener-bener tim yang kelihatannya emang udah kelelahan. Dari match fitness juga kelihatan udah terkena lah faktor main terbelah di 2 kompetisi. Jadi gue ngerasa ini masih jadi PR bagi Newcastle, apalagi Las Cales jadi jelek. Mikir gitu kan? Ngebayangin. Langsung ngebayangin. Iya, ngebayangin. Langsung ngebayangin. Kalau ini dibayangin yang ini. Oh ini dibayangin. Ya, lanjut. Jadi ke distract. Ya untuk Newcastle itu sih faktor fitness yang paling kesorot banget belakangan. Bahkan fitnessnya bukan cuma belakangan karena terbelah di 2 kompetisi doang. Di awal musim pun memang ini ya. Iya, dikhawatirkan dengan terbelah di kompetisi itu kedalaman skuadnya nggak cukup rata, nggak cukup bisa mengarungi semuanya ya. Dan faktor lainnya kenapa mereka bisa kelihatan capek banget, Newcastle ini dibandingkan 19 tim IPL lainnya, ini tim yang paling berat jadwalnya dari segi jadwal. Segi jadwal mereka dari awal udah ketemu City, Chelsea, Liverpool, Brighton bahkan. Iya, udah pada ketemu semua, ketemu Aston Villa di awal juga walaupun bisa menang, tapi itu tim-tim yang notabene tim 10 besar semua yang mereka hadapi di musim ini. Jadi gue ngerasa ini faktor kelelahan banget mereka, dan gue harap international break ini mereka bisa jadi titik balik bagi mereka untuk bisa mengembalikan match fitnessnya. Tapi memang West Ham pun juga itu ya, lawan-lawan juga cukup berat juga kan, artinya dia cuma kalah dari Liverpool sama dari City, sisanya dia nggak pernah kalah. Dan terakhir kemarin dia kesandung di seri menghadapi Newcastle. Sebenarnya orang mungkin tahun lalu bakal menyiratkan, walaupun dia juara conference ya, banyak yang bilang udah habis nih, oh yes gitu. Kenapa tahun ini dia bisa balik lagi sebagai tim yang lagi-lagi kayak jadi pain in the ass, menjadi batu sandungan tim-tim besar sebenarnya. Apalagi ditinggal Rice. West Ham. Iya, ditinggal Rice mereka dapat berapa? 100 jutaan kan? 100 juta. Dia beli James Ward-Prowse berapa sih? Hudson Alvarez juga berapa, segala macam gitu. Tadi ini adalah si Moyes ini, si West Ham ini adalah orang, entitas, klub yang tahu diri gitu loh. Kita nggak punya banyak pemain berkualitas, kita nggak punya banyak pemain yang nggak kayak Newcastle ya, punya force di tengah gila banget juga. Kan si Joelinton, Bruno sama siapa Tonali itu kan kayak pistonnya ngeri-ngeri banget. Nah, mereka kan nggak, cuman ya itu tadi mereka pragmatis. Kalau kita lihat kan banyak mereka serangan balik. Jadi balik lagi, kadang-kadang pelatih itu bukan harus hebat, bukan harus cerdas, tapi dia tahu aja kemampuan gue seperti ini, gue mainnya seperti ini physically, dan itu ternyata lumayan kalau menurut gue ya, lumayan gitu.